Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas seputar transfer lagi, ya, khususnya yang melibatkan The Blues Chelsea. Yang pertama tentu saja proses transfer dari Moises Caicedo yang sampai detik ini belum juga menemui titik terang, ya. Meskipun di beberapa pekan yang lalu Moises Caicedo sudah sepakat secara personal, ya, dan juga saat ini pihak dari Moises Caicedo mendorong agar dia dijual ke Chelsea, ya. Dia sudah memuji Chelsea merupakan klub yang punya sejarah, ya, klub yang berada di kota yang sangat indah, ya, dan juga saat ini, ya, dilaporkan dari beberapa media bahwa pihak dari Moises Caicedo sedikit frustasi dengan lambatnya proses negosiasi. Jadi sulit, ya, menentukan sudah sampai mana, sudah sejauh mana proses dari transfer Moises Caicedo, karena kedua tim, ya, baik Brighton maupun The Blues ini berbicara secara langsung, berbicara face to face, berbicara klub dan klub. Bahkan juru transfer sekaliber Fabrizio Romano ini juga cukup kesulitan untuk melaporkan sejauh mana proses transfer dari Moises Caicedo, ya. Dan kebanyakan mereka mengatakan bahwa Brighton bersikeras untuk melepas Moises Caicedo di angka 100 juta pounds. Sementara The Blues Chelsea menganggap Moises Caicedo tidak sampai harganya di 100 juta pounds dan tetap bertahan di angka 90 juta pounds, ya, atau mendekati 90 juta pounds. Menurut saya harga ini sudah overpriced, ya. Harga yang seharusnya kalau kita melihat kualitas Moises Caicedo ini di angka sekitar 65 atau 70 juta pounds. Namun Brighton tetap bersikeras bahwa pemain mereka ini berharga 100 juta pounds, ya. Tentu sangat aneh, ya, melihat mereka melepas McAllister ke Liverpool itu tidak sampai harganya di angka 40 juta pounds, ya. Tetapi ketika Chelsea yang menawar Moises Caicedo, ini harganya gila-gilaan, ya, 100 juta pounds untuk pemain yang baru mempunyai potensi menjadi pemain bintang, ya. Belum menjadi pemain bintang, belum jadi apa-apa, ya, baru berpotensi menjadi bintang di masa yang akan datang, ya. Melihat gaya bermainnya hampir mirip dengan N'Golo Kante dan punya atribut bertahan lebih baik, ya, dibanding gelandang-gelandang yang saat ini dimiliki oleh The Blues Chelsea. Contoh Gallagher, Enzo Fernandez, ya, ini tidak memiliki atribut bertahan sebaik Moises Caicedo. Inilah mengapa The Blues Chelsea bersikeras untuk mendapatkan Moises Caicedo di musim ini, ya. Karena ibarat kepingan puzzle, ya, Moises Caicedo ini bisa melengkapi lini tengah The Blues dan akan membuat The Blues bisa bersaing di papan atas Premier League musim ini. Jadi inilah mengapa Moises Caicedo sangat ingin didatangkan oleh The Blues Chelsea. Tetapi The Blues Chelsea tentunya masih memakai otak, ya, masih berpikir bahwa pemain ini tidak bisa mereka beli dengan harga 100 juta pound. Setidaknya mereka harus menekan harga di bawah 100 juta pounds, ya. Minimal lah kita bisa mendapatkannya di harga 80 juta pounds atau maksimal mendekati harga 90 juta pounds, ya. Jadi kalau menurut teman-teman, ya, seandainya proses transfer dari Moises Caicedo ini gagal terwujud, ya, kira-kira siapa pemain yang paling pas untuk menjadi
opsi pengganti dari Moises Caicedo. Kalau menurut saya Romeo Lavia ini bisa jadi pertimbangan ya. Selain atribut dan gaya bermain yang hampir sama, Romeo Lavia juga lebih muda ketimbang Moises Caicedo. Masih 19 tahun dan saat ini Chelsea bersaing bersama Liverpool ya. Liverpool juga sangat ingin mendapatkan Romeo Lavia dari Southampton. Kemudian yang kedua adalah Alvarez dari Ajax Amsterdam. Ini juga pemain yang cukup bagus di posisi gelandang bertahan ya. Pemain Meksiko ini ya bisa jadi opsi kedua bagi The Blues Chelsea. Dan opsi ketiga tentu memaksimalkan gelandang yang ada, entah itu Andre Santos ataupun Conor Gallagher, karena Conor Gallagher ini juga punya napas kuda ya, gelandang pengangkut air lah. Ini juga bisa dimaksimalkan sebagai duet dari Enzo Fernandez. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk Pochettino ya, banyak opsi jika Moises Caicedo gagal didapatkan dari Brighton Hove Albion musim panas ini. Jadi itulah menurut saya kabar seputar Moises Caicedo. Kemudian kabar yang kedua adalah Lukaku ternyata membuat Inter Milan sakit hati. Bagaimana tidak, Inter Milan yang sangat ingin mendapatkan Romelu Lukaku, dan Lukaku juga awalnya ingin kembali ke Inter Milan, tetapi ketika masuk tawaran dari Juventus senilai 37,5 juta pounds, ini membuat Lukaku kembali ingin bergabung dengan Juventus dan membuat Inter Milan menunggu ya. Bagaimana tidak, Inter Milan ibaratnya dicuek sama Romelu Lukaku. Inilah yang membuat pihak Inter Milan menarik diri dari perburuan Romelu Lukaku ya. Dan kemungkinan besar ya, seandainya Vlahovic jadi diambil oleh Paris Saint-Germain ya, kemungkinan besar Lukaku musim ini berseragam Juventus ya, karena proses transfer Lukaku ini menunggu proses transfer dari Vlahovic ya. Jadi jika Vlahovic ini hijrah ke Paris Saint-Germain dan Juventus akan membeli Lukaku dari Chelsea. Jadi proses transfer Lukaku tergantung Vlahovic. Inilah yang membuat Chelsea sebenarnya lebih memilih bertransaksi dengan Inter Milan, apalagi Inter Milan baru saja memasukkan tawaran terbaru mereka yang hampir mendekati keinginan The Blues Chelsea ya, kalau tidak salah di 35 juta pounds plus add-ons. Jadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang ditawarkan oleh Juventus, meskipun Juventus penawarannya lebih tinggi ketimbang Inter, tetapi Inter tidak tergantung dengan transfer pemain lain, tetapi Juventus ini tergantung transfer dari Vlahovic ya. Jika Vlahovic pergi, maka Lukaku adalah pengganti dari Vlahovic. Inilah alasan mengapa The Blues Chelsea lebih suka bertransaksi atau bernegosiasi dengan pihak Inter Milan ketimbang dengan Juventus. Namun apa daya, Inter Milan sudah menarik diri dari perburuan Lukaku. Jadi kemungkinan besar Juventus lah yang akan menjadi pelabuhan baru dari Romelu Lukaku ya. Pemain yang bisa dibilang sudah membuat banyak klub ini mengeluarkan uang untuk mendapatkan servisnya, namun tidak pernah membuahkan hasil yang maksimal. Everton, Inter Milan, kemudian Manchester United, dan juga Chelsea adalah keempat tim yang membuat kesalahan, bukan juga kesalahan, tetapi berekspektasi terlalu tinggi terhadap Romelu Lukaku. Oke teman-teman, sekian dulu ya
video seputar transfer atau kabar terbaru dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.